Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar alit kecil? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar mengenai tema Aku Suka Sayuran dengan topiknya sayur sawi. Di sini ada yang pernah lihat atau pernah memakan sayur sawi? Wah, hebat sekali. Teman-teman ternyata suka makan sayur. Tapi kakak mau bertanya, teman-teman tahu tidak siapa yang menciptakan sawi? Yap, betul sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sawi supaya kita bisa makan makanan yang sehat. Sawi tumbuh dari biji kecil. Lalu biji itu terkena matahari, lebih tepatnya sinarnya. Lalu disiram air dan dirawat dengan baik. Akhirnya tumbuh menjadi sayur sawi yang hijau dan juga segar. Masya Allah, indah sekali ya ciptaan Allah. Nah, di hari pertama ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri sawi. Yang pertama, warnanya hijau segar. Sawi biasanya berwarna hijau. Warnanya bisa hijau muda atau hijau tua. Kalau sawi masih segar, warnanya cerah dan segar, tidak kusam. Kalau sudah tidak segar, warnanya pucat, kadang kekuningan. Kedua, daunnya lebar dan lembut. Daun sawi bentuknya lebar, tipis, dan sedikit bergelombang. Kalau dipegang terasa lembut, tidak keras. Kalau sudah layu, daunnya lemas dan tidak segar. Ketiga, batangnya putih atau hijau muda. Batang sawi terdapat di bagian bawah. Ciri-cirinya warnanya putih atau hijau muda, lebih tebal dari daunnya, juga mengandung banyak air. Batang ini juga bisa dimakan loh, dan rasanya renyah. Keempat, rasanya sedikit pahit. Sawi punya rasa yang khas, yaitu sedikit pahit, tapi tetap enak setelah dimasak. Seperti disajikan menjadi sup, tumisan, atau mie. Rasanya jadi lebih enak dan gurih. Kelima, sawi tumbuhnya di atas tanah. Berbeda dengan wortel yang di dalam tanah, sawi tumbuh di atasnya. Daunnya jadi terlihat jelas. Akarnya tetap di dalam tanah, tapi yang kita lihat adalah daunnya. Terakhir, keenam, daunnya bisa banyak atau rimbun. Satu tanaman sawi punya banyak daun. Daunnya saling menumpuk. Itulah kenapa sawi terlihat rimbun dan penuh. Di hari kedua ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis sawi dan juga bagian-bagian pada sawi. Jenis-jenis sawi. Pertama, ada sawi hijau. Sawi hijau adalah jenis sawi yang paling sering kita lihat. Ciri-cirinya, daunnya berwarna hijau tua. Batangnya kecil, rasanya sedikit pahit. Biasanya dimasak menjadi mie ayam, sup, dan tumisan. Kedua, ada sawi putih. Sawi putih bentuknya lebih besar. Ciri-cirinya, batangnya besar dan putih, daunnya lebih pucat, rasanya lebih ringan atau tidak terlalu pahit. Biasanya dimasak menjadi sup dan capcay. Ketiga, ada pakcoy. Lucu sekali ya namanya. Pakcoy bentuknya unik dan lucu. Ciri-cirinya pendek dan gemuk. Daunnya tebal, batangnya lebar dan putih. Biasanya dimasak menjadi tumisan atau juga topping pada mie. Terakhir ada choy sim. Choy sim sering dipakai di makanan sehari-hari. Ciri-cirinya daunnya lebih kecil, batangnya ramping, dan rasanya tidak terlalu pahit. Biasanya dimasak menjadi tumisan atau juga topping mie ayam. Nah, dari keempat jenis-jenis sawi, teman-teman sudah coba yang mana? Apakah sawi putih, sawi hijau, choy sim, atau pakcoy? Baiklah, setelah kita mengenali jenis-jenis sawi, sekarang kita akan belajar mengenai bagian-bagian pada sawi. Teman-teman lihat pada gambar berikut ini. Coba teman-teman tebak, ada bagian apa saja pada sawi? Yap,
Pintar sekali. Pertama ada akar. Akar berada di paling bawah atau tepatnya dalam tanah. Fungsinya menyerap air dari tanah, lalu mengambil zat makanan dari tanah. Tanpa akar, tanaman tidak bisa hidup. Selanjutnya ada batang. Batang berada di antara akar dan daun. Fungsinya menopang tanaman supaya tegak, menghubungkan akar dan daun, mengalirkan air dan makanan. Batang sawi warnanya putih atau hijau muda, lalu agak tebal dan juga bisa dimakan. Ketiga ada daun. Daun adalah bagian paling besar pada sawi. Fungsinya membuat makanan dengan bantuan matahari, menjadi bagian yang paling sering dimakan. Ciri-ciri daun sawi, lebar, hijau, dan juga lembut. Oh ya teman-teman, kalian tahu tidak bahwa pada sayur sawi juga terdapat bunga loh. Biasanya kalau sudah tua, tumbuhan atau sayur sawi akan tumbuh bunga. Bunganya warnanya kuning. Nah, bunga ini bisa menghasilkan biji baru. Selanjutnya, di hari ketiga kita akan belajar mengenai kandungan dalam sawi dan juga manfaatnya. Kandungan pada sawi. Sawi mengandung vitamin A. Vitamin A sangat penting untuk mata. Fungsinya membantu mata melihat dengan jelas, menjaga mata tetap sehat, baik untuk melihat di tempat yang agak gelap. Selanjutnya, sawi juga mengandung vitamin C. Vitamin C membantu tubuh supaya tidak mudah sakit. Fungsinya melindungi tubuh dari penyakit, membantu tubuh cepat sembuh, dan juga membuat badan lebih kuat. Sawi juga kaya akan serat. Serat sangat penting untuk perut. Fungsinya membantu buang air besar agar lancar, mencegah cembelit, juga menjaga perut tetap nyaman. Lalu ada zat besi. Zat besi membantu tubuh tetap kuat. Fungsinya membantu pembentukan darah, mencegah tubuh lemas, dan membuat kita lebih bertenaga. Terakhir, sawi mengandung air. Fungsinya menjaga tubuh tetap segar, mencegah dehidrasi, dan juga membantu tubuh bekerja dengan baik. Selanjutnya, manfaat sawi. Seperti penjelasan sebelumnya, mengenai kandungan dalam sawi, teman-teman ingat tidak? Fungsi dari kandungan pada sawi apa saja? Jadi, fungsi kandungan pada sawi itu juga merupakan manfaat pada sawi. Seperti dijelaskan sebelumnya, sawi bermanfaat sebagai menjaga kesehatan mata, membuat tubuh lebih kuat, tidak mudah sakit, membantu pencernaan agar lebih lancar, juga tubuh lebih segar dan juga sehat. Di hari terakhir ini, kita akan belajar mengenai olahan pada sawi. Sawi bisa dimasak menjadi banyak makanan enak. Biasanya sawi dimasak supaya lebih enak, lebih lembut, dan juga mudah dimakan anak-anak. Pertama ada sup sawi. Sup adalah makanan berkuah teman-teman. Cara membuatnya, sawinya dipotong-potong, dimasukkan ke dalam air panas, lalu ditambah wortel, kentang, atau ayam. Ciri-cirinya berkuah hangat, rasanya gurih, sayurnya juga lembut. Lalu ada mie dengan sawi. Sawi sering dijadikan topping pada mie ayam atau mie goreng. Cara membuatnya, sawi direbus sebentar, dicampur dengan mie. Ciri-cirinya, sawi jadi lebih lembut, rasanya enak dicampur dengan mie. Lalu juga bisa disajikan sebagai tumisan. Tumis artinya dimasak dengan sedikit minyak. Cara membuatnya, sawi dimasak dengan bawang, ditambah sedikit minyak dan garam. Ciri-cirinya tidak berkuah teman-teman. Rasanya lebih gurih dan juga sedikit renyah. Lalu, capcay. Siapa di sini yang pernah makan capcay? Ada yang tahu tidak capcay itu apa? Jadi, capcay itu merupakan campuran dari banyaknya sayuran. Isi capcay bisa sawi, wortel, kol, dan juga jagung. Ciri-cirinya banyak warnanya, sehat dan juga rasanya lezat. Jadi, sawi bisa dimasak dengan banyak cara. Bisa dijadikan sup,
mie, tumisan, dan banyak lainnya. Membuat makanan lebih sehat dan juga enak. Baiklah teman-teman semua, sampai sini dulu ya video pembelajaran kita mengenai sayuran sawi. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.